Wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu mohon izin waktunya saya ganggu ya. Saya ingin sedikit berdiskusi tentang kegiatan calon penggerak angkatan 10. Ini tahap-tahap akhir. Alhamdulillah sudah mau selesai 1 bulan lagi ya Bapak Ibu. Tapi ini terkait dengan aksi nyata saya ingin berkolaborasi, berdiskusi. Sebenarnya ini kegiatan udah saya jalankan sedikit, cuma belum sepenuhnya gitu, baru tahap awal saja. Nah, Bapak Ibu tentunya sudah tahu kalau tiap hari Jumat saya punya program di mana di sini ini kayak modul berapa sih? Modul 3.1 ya. 3.1 ya. Ya, ini tentang program di mana kita guru penggerak harus punya program di sekolah yang bisa membantu untuk meningkatkan kemajuan sekolah atau meningkatkan kepemimpinan murid di sekolah. Nah, di sini kan untuk program lainnya sudah dilaksanakan oleh guru penggerak sebelumnya. Alhamdulillah kan di sini kita sudah banyak guru penggeraknya. Di bidang umum sudah ada. Nah, di sini saya punya program di bidang keagamaan yang sekolah lain Jati Pulo, Kota Bambu itu sudah ada semua nih eskul. Nah, tapi di sini di Kemangisan belum ada. Alhamdulillah saya mengusulkan kepada Bapak untuk membuat suatu program di mana program itu kan ada intrakurikuler, ada kokurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, di sini saya mengambil ekstrakurikuler untuk menguatkan pembelajaran saya sendiri, yaitu pendidikan agama Islam, di mana tujuannya alasannya latar belakangnya saya membuat program ini adalah kebanyakan ketika ujian praktek kelas 6 itu banyak siswa yang tidak bisa membaca Al-Quran, bahkan tidak ada yang nggak ngaji di rumahnya, ada yang masih Iqra 1 sih, kayak seperti murid kita namanya Arya Bunida Radit itu tidak ngaji lagi, si Bapak Radit tidak mengaji lagi, dan Arya aja masih Iqra 2 itu kelas 6 SD. Nah, tapi setelah saya ajak untuk ikut eskul ini BTK ini, anaknya yang tidak mau, orang tuanya udah saya telepon mendukung, anaknya tidak mau kan ikut di kemarin saja banyaknya anak-anak yang sudah memahami gitu, padahal target saya itu mereka. Nah, tapi nanti di sini saya akan mengajak kembali untuk siswa yang lainnya juga, dan saya akan mendekati siswa tersebut untuk bisa ikut kembali. Di sini Bapak Ibu, program saya adalah yang saya akan kembangkan sudah berjalan setengah, masih tahap awal juga, yaitu kegiatan ekstrakurikuler BTQ dengan temanya siswa mahir dalam membaca Al-Quran, disingkatnya Simalabar. Nah, jadi program eskul saya adalah singkatan dari Simalabar. Jadi saya mohon dukungannya dari Bapak Ibu. Kalau ada usul, ada ide yang lain untuk meningkatkan minat dalam membaca Al-Quran ini, boleh gitu. Jadi saya minta suaranya, minta dukungannya, karena kita di sini banyak aset-aset nih yang ada di sekolah ini. Kayak Bu Dini pasti bisa bantu untuk jadi pendengar tahfiznya, Bu Nindi bisa mengajarkan, karena BTQ ini bukan hanya Al-Quran saja yang nanti berkelanjutannya untuk materinya, tapi untuk pembelajaran lain yang akan nanti akhirnya dipraktekkan di kelas 6. Wudhu aja kelas 6 belum bisa membacanya atau urutannya, bahkan membasuh urutan wudhu aja sampai mananya mereka belum paham. Nah, jadi nanti setelah Al-Quran kita kaji dari tahap awal tajwidnya, makhrajnya, baru tahap pembelajaran lain. Itu Bu. Gimana Bu Ibu tentang kegiatan saya ini, program saya ini, apakah setuju atau ada usul lain gitu Bapak Ibu? Ada lanjutkan. Ada ide Bu Indi gimana? Tadinya saya mau kolaboratif dengan guru agama ya. Awalnya emang saya udah ngobrol sama Pak Paki kan, cuma Pak Pakinya keluar. Jadi nanti mudah-mudahan ada lagi guru agama yang bisa mendampingi saya, yang bisa, kalau nggak harus guru agama, guru mapel juga bisa. Bu Dian ya, Bu Rosi, Bu Putri, Bu Bulan, boleh bantu kalau saya lagi
berbody seperti saat sekarang ini ganti untuk mengajarkan apa gitu. Nah ini saya terpaksa saya liburkan karena saya belum ada partner yang bisa membantu. Tapi saya mau mudah-mudahan bisa nih selanjutnya rekan sejawat di sini bisa membantu saya untuk kegiatan ini. Nah selanjutnya Bapak Ibu, sebentar ya. Nah ini profil Pancasila yang akan dikembangkan yaitu satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif dan nanti anak bernalar kritis. Selanjutnya ini karakteristik lingkungan pendukungnya, kita banyak sekali ya pendukungnya untuk melatih, tujuannya untuk melatih keterampilan yang dibutuhkan murid. Kemudian lingkungan kita juga mendukung juga nih. Lanjut ya. Ini untuk prakarsa perubahannya yaitu meningkatkan keterampilan murid dalam membaca tulis Al-Quran melalui program Simalabar, siswa mahir membaca Al-Quran. Ini perumusan strateginya kita menggunakan Bagja. Mungkin Bapak Ibu guru penggerak sudah paham duluan daripada saya nih. Bu Dini, gimana Bu Dini? Oke, nah ini tahapan Bagjanya yang saya ambil buat pertanyaan utama. Di sini pertanyaannya bagaimana mewujudkan program Simalabar. Di sini ada tindakan yang perlu untuk mendapatkan jawaban, rencananya, asetnya kita banyak di sini Bapak Ibu, ada kelas sekolah, guru, murid, komite, orang tua. Model fisiknya juga kita banyak nih, model fisiknya ada ruang aula yang bisa kita gunakan untuk diskusi, kelas, laptop, kemudian ada aula yang sudah musola yang bisa kita buat untuk BTQ ini. Nah ini tahapan waktu yang diperlukan saya untuk tahapan membuat pertanyaan ini 2 hari, penanggung jawabnya guru penggerak. Kemudian di tahap ambil pelajaran juga di sini sama untuk modal manusianya banyak ya. Saya dengan melibatkan kepala sekolah juga, guru. Kita di sini juga ada ya mungkin kelihatan nggak Bapak Ibu? Ya, nggak usah dibacakan, cukup ini nanti saya share di grup untuk tahapan ambil pembelajarannya. Lanjut, gali mimpi. Nah, program Simalabar ini adalah program siswa mahir baca Al-Quran. Adalah kegiatan eskul bertujuan untuk melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid di bidang Al-Quran. Program ini tadi saya katakan latar belakangnya banyak siswa yang kurang membaca Al-Quran dibuktikan dengan sulitnya mengikuti materi pembelajaran Al-Quran dalam elemen Al-Quran. Jenjangnya 4, 5, 6, cuman baru tahap awal 5, 6. Karena kemarin semua siswa banyak banget 5, 6 ikut, tapi udah beberapa hari menurun yang ikut. Nanti untuk semester 2 kelas 4 yang akan saya libatkan karena kelas 6 sudah fokus dengan ujian. Masih banyak, tapi kalau mereka masih semangat boleh ikut. Ini gambaran umumnya Simalabar. Kegiatan ini dilakukan seminggu sekali setelah siswa pulang sekolah setiap hari Jumat. Terdapat pembimbing, ya saya sendiri sebagai guru penggerak dan guru agama. Kemudian murid akan diberikan pemahaman konsep dasarnya yang bervariasi. Kemudian secara berkala murid akan diberi tugas untuk memahami bagaimana mengenal Al-Quran dengan awal mengenal makhorijul huruf dan tajwid. Kemudian untuk memahami perkembangan murid dalam bidang baca Al-Quran. Program ini juga sebagai bagian pembinaan pentas PAI yang akan dilombakan 1 tahun sekali, yaitu MTQ dan MHQ. Kalau anaknya udah mahir, kita bisa gali minatnya, potensinya dengan MTQ atau Musabaqah Tilawah dan Tahfiz Quran. Nah ini gambarannya. Terima kasih. Nah Bapak Ibu, itulah tadi program saya untuk menumbuh kembangkan potensi siswa dalam program Simalabar. Bagaimana Bapak Ibu, ada pertanyaan terkait program saya? Bu Nida, ada usulan lagi gitu? Cukup ya? Jadi saya mohon dukungannya kepada Bapak Ibu untuk program ini. Semoga terlaksana dengan baik dan berkelanjutan. Itu saja.
dari saya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 5, kelas 6 ya. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul di perpustakaan. Ibu mau ngajak berdiskusi dengan kalian ya. Hal ini terkait dengan program Ibu yang ada di dalam pendidikan guru penggerak. Nah, jadi di dalam guru penggerak itu setiap guru itu harus punya program di sekolahnya. Nah, Ibu punya program ya, karena ketika kita belajar, kenapa nih latar belakangnya itu Ibu tiba-tiba bikin program. Nah, ya emang setiap CGP calon guru penggerak itu harus punya program yang bisa mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi bisa memunculkan potensi keterampilan murid. Nah, di sini kan Ibu bidangnya guru agama. Jadi di sini Ibu lihat di sekolah kita belum ada keterampilan atau program yang yang berpusat pada agama gitu. Yang ada kan di sini kita programnya apa aja? Eskul kita pramuka, maramis, pramuka, menari, ya, drum band. Nah, di sini Ibu mengajak kalian nih. Ibu punya ide karena kan setiap pembelajaran agama itu ada banyak anak yang belum paham benar tentang Al-Quran, belum paham tentang tajwidnya, makhrajnya. Nah, di sini Ibu mengajak kalian ada nggak ide gitu untuk kita menggali potensi dalam meningkatkan keterampilan memahami Al-Quran? Coba ada ide nggak? Kira-kira Ibu mau buat eskul aja nih. Kan di kegiatan itu di sekolah itu ada intrakurikuler, ada kokurikuler, ada ekstrakurikuler. Jadi kalau ekstrakurikuler itu di luar jam sekolah, kalau intra masih jam tapi menyangkut dengan pembelajaran gitu. Menguatkan pembelajaran yang sudah diajarkan di kelas. Kalau ekskul benar-benar kegiatannya di luar jam pengajar seperti pramuka gitu. Nah, kira-kira ada nggak ide untuk kita punya kegiatan di bidang agama, terutama di Al-Quran gitu? Ada nggak? Apa contohnya? Yang pernah dijalankan eskulnya apa? Oh, BTQ. Oh, jadi link BTQ ya. Nah, kalau BTQ oke. Siapa yang setuju kita punya eskul BTQ? Ini pada setuju semua nih? Setuju. Oke. Nah, kira kalau setuju. Kalau setuju kira-kira bisa nggak nanti setiap seminggu sekali kalian ikut gitu BTQ-nya? Bisa. Ada yang ngaji nggak di rumahnya? Ada yang ngaji, bisa bagi waktunya. Mungkin kira-kira jamnya jam berapa? Jam 1 sampai jam 3 ya. Oke. Nah, Ibu punya tema unik nih. Tema unik dalam BTQ-nya. Jadi kegiatan BTQ-nya itu temanya adalah simalabar. Ibu punya ide. Kira-kira setuju nggak temanya simalabar? Apa coba? Ayo setuju namanya apa? Singkatannya siswa mahir dalam membaca Al-Quran. Namanya simalabar. Diingetin. Jadi kita punya eskul BTQ simalabar. Oke, setuju sama semuanya? Setuju. Pada ikut nih. Ada yang usul lagi nggak? Kalau nanti pembelajarannya maunya seperti apa? Hah? Ada tajwid. Apa? Berapa? Pelajaran apa sih? Kaligrafi. Oh, bisa diseling kaligrafi juga. Berarti kita tentang penulisnya juga ya. Baik, ada lagi? Kaligrafi boleh. Ada lagi kita bisa sedikit nih materi yang lain gitu selain kaligrafi, tajwid gitu. Kalau mengenal tentang fikih boleh. Jadi kita awal dalam pembelajaran itu kita mengenal dulu tajwidnya, makhrajnya, baru kita pembelajaran yang lain kita akan mengenal bacaan tulisan Al-Quran. Nah, jadi semua ini tujuannya apa? Untuk meningkatkan keterampilan dan pengembangan diri kalian, potensi yang ada di dalam diri kalian. Jadi selain kalian tahu di bidang tari, pramuka, nah kalau bisa Al-Quran juga harus lebih mendominan potensinya, karena Al-Quran itu akan dibawa ke dunia dan akhirat. Jadi ini kan banyak orang-orang yang punya potensi dalam Al-Quran, seperti jadi apa? MTQ, pernah dengar nggak?
Jadi kori gitu kan? Kori. Kemudian jadi tahfiz, ya. Siapa yang mau jadi tahfiz di sini? Saya. Alhamdulillah, semoga ya Dapi nanti jadi tahfiz Al-Quran. Nanti kita bisa dibawa ke surga semua nih sama si Dapi nih, diajak kalau ada yang hafal Quran. Nah kalau MTQ yang bagaimana coba MTQ? Yang ini sekori, tahu pernah dengar kori? Enggak pernah? Oh ya, nah itu kalau kita MTQ dilombakan, bahkan setiap tahun sekali di kecamatan, bahkan di sekolah itu yang dinaungi oleh Kemenag itu kita punya kegiatan namanya pentas PAI, pentas pendidikan agama Islam. Nah di situ nanti kita ada lomba MTQ, MHQ, pidato, cerdas semuanya yang berkenaan dengan agama. Oke? Ada semangat ya nanti? Kalau ibu membuat program BTQ? Semangat. Oke, apa tadi namanya? Simalaban. Oke, jadi semuanya setuju. Ada pertanyaan lagi? Artinya, ada pertanyaan? Gak ada. Sudah cukup ya untuk diskusi kita hari ini. Semoga nanti berjalan dengan lancar. Kita akan tidak lanjut dengan kelas yang lain juga diskusinya, supaya program ini bisa berjalan dengan baik. Oke, semuanya semangat.